Donald Trump, pengusaha properti yang terbiasa memindahkan aset dengan satu tanda tangan, berbicara tentang perubahan rezim seolah-olah sebuah negara hanyalah gedung tinggi yang bisa dibeli, dijual, atau digusur dengan satu kalimat di podium. Ia menunjuk Iran dengan nada percaya diri dan membayangkan bahwa tekanan serta sanksi dan agresi militer sudah cukup sebagai alat untuk meruntuhkan bangunan politik yang berdiri di sana. Yang ia hadapi bukan negara kemarin sore. Iran berdiri melalui referendum nasional tahun 1979 sebagai keputusan kolektif rakyat untuk menentukan bentuk negara dan sistem yang mereka pilih. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, parlemen dipilih langsung oleh rakyat, dewan ahli dipilih langsung oleh rakyat, dan dari lembaga itulah pemimpin tertinggi ditentukan serta diawasi sebagai bagian dari konstitusi yang sah. Posisi ini bukan figur yang muncul dari lorong gelap kekuasaan, melainkan hasil proses berlapis yang memiliki jalur hukum yang jelas. Yang berubah di Iran bukan sistemnya, melainkan hanya sosok pemimpinnya. Sistem itu telah berdiri dan konstitusinya telah berlaku, serta struktur ideologisnya tetap utuh. Sosok baru justru membuat sistem yang sama tampil lebih keras, lebih tegas, serta lebih tidak tunduk pada tekanan eksternal. Tekanan yang dimaksudkan untuk melunakkan berubah menjadi faktor yang memperpadat keteguhan. Sanksi yang diharapkan melemahkan berubah menjadi energi penguat. Agresi militer justru menciptakan konsolidasi nasional. Iran bukan monarki teluk yang dapat ditekan melalui transaksi keamanan, dan bukan kerajaan protektorat yang legitimasinya bergantung pada pelindungan luar. Iran adalah republik yang pernah memiliki raja, lalu memutuskan mengakhirinya melalui suara mayoritas rakyatnya. Sehingga mengusulkan restorasi monarki berarti menolak keputusan historis bangsa itu. Iran juga bukan Amerika yang tumbuh dari ekspansi kolonial berupa pengusiran penduduk asli dan perdagangan budak. Amerika dibangun oleh gelombang imigran Eropa yang datang mencari emas dan tanah, lalu menyingkirkan suku Indian serta mendatangkan orang Afrika sebagai budak. Iran bukan bangsa imigran seperti itu, melainkan bangsa berperadaban tua dengan kontinuitas sejarah panjang dan kebanggaan terhadap identitasnya sendiri. Sementara itu Amerika menopang Israel sebagai jangkar militernya di Timur Tengah, yaitu pangkalan strategis di kawasan energi dan jalur perdagangan vital. Stabilitas yang diumumkan Washington berupa stabilitas dominasi, dan dominasi selalu membutuhkan pijakan yang kokoh. Iran tidak menunggu sampai hari ini untuk bersiap. Selama lebih dari 40 tahun, Iran hidup dalam bayang-bayang ancaman dan memiliki proyeksi bahwa satu saat akan digempur, sehingga ia membangun kemampuan militernya secara sistematis. Produksi peluru berupa amunisi dalam jumlah besar, sistem kendali dan rudal serta drone dikembangkan terus-menerus sebagai prioritas pertahanan. Bahkan boleh jadi produksi senjata di sana lebih banyak daripada produksi roti sebagai konsekuensi kesadaran bahwa tanpa pertahanan sebuah negeri terancam akan dilenyapkan. Amerika mengira Iran baru memproduksi senjata kemarin sore, padahal kemampuan itu adalah hasil akumulasi panjang. Ketika gelombang rudal dan drone dilepaskan dalam jumlah masif, maka sistem pertahanan seperti Iron Dome terlihat gagap menghadapi intensitas yang tidak biasa, yang selama ini dianggap unggul mendadak diuji oleh ketahanan yang dibangun selama puluhan tahun dalam keadaan diblokade dan ditekan. Pesan Iran tegas, yaitu setiap negara yang terbukti ikut berpartisipasi dalam serangan langsung terhadap Iran, apalagi bila menyentuh figur tertinggi dalam struktur konstitusinya, akan diperlakukan sebagai pihak yang terlibat penuh. Qatar, Saudi, Emirat, Oman, Kuwait, dan Bahrain, bahkan Pakistan dan Turki bila terbukti terlibat akan menghitung konsekuensinya. Tidak ada ruang aman di balik payung kekuatan besar. Di tengah semua itu, retakan justru terdengar dari Washington sendiri, berupa bayang-bayang relasi dengan Jeffrey Epstein yang terus menghantui ruang publik. Kongres gelisah dan politisi serta publik terbelah. Wacana perubahan rezim yang dilempar ke luar negeri berubah menjadi kemungkinan perubahan kekuasaan di dalam negeri sendiri. Trump ingin mengubah rezim Iran, justru rezimnya yang akan diubah. Mengganti seorang pemimpin di Iran tidak mengubah inti persoalan, karena pemimpin itu adalah produk dari sistem yang dipilih bangsanya. Dunia kini menyaksikan negara yang dikepung tidak runtuh, dan negara yang ditekan tidak menyerah, serta negara yang diblokade justru memperlihatkan daya tahannya. Jika perubahan benar-benar terjadi, maka perubahan itu mungkin bukan lahir di Teheran, melainkan di Washington. Dan bila status adidaya mulai dipertanyakan, maka penyebabnya bukan teriakan dari luar, melainkan kenyataan bahwa ancaman kolektif pun tidak cukup untuk menyatukan bangsa yang telah lama bersiap menghadapi hari seperti ini.